terbaca pesannya. Oke, ya saya ulang sedikit yang terkait dengan enum. Nah, enum ini unik, jadi dia berupa tipe data, dia juga berupa kelas. Jadi enum secara otomatis sewaktu kita membuat suatu enum, secara otomatis kerja di balik enum tersebut dia membuat suatu kelas. Ya, dia membuat suatu kelas. Namun, kelas yang diciptakan tadi itu tidak bisa digunakan oleh kelas-kelas yang lain. Nah, kenapa tidak bisa? Karena metode konstruktornya adalah hak aksesnya private. Jadi kalau hak akses private berarti hanya bisa diakses di dalam kelas ini saja, ya. Nah, kemudian enum ini juga dia seperti layaknya tipe data biasa. Nah, sehingga salah satu kegunaan daripada enum ini adalah memperbaiki type safety. Kenapa? Karena pada Java ya, Java ini kan tipe datanya itu sangat strict ya. Jadi kalau kita buat string maka kita harus gunakan variabel tersebut untuk menyimpan data string saja. Jadi sangat strict. Nah, namun jika kita membuat suatu variabel sebagai enum, kemudian di dalamnya kita menyimpan tipe data apapun itu, ya, misalnya Senin, Selasa, kemudian misalnya saya tambahkan di sini 1, 2, nah itu boleh, nggak ada masalah pada enum, ya, tidak ada masalah. Nah, kenapa? Karena nanti sewaktu kita mengakses data di dalamnya, kita tidak menggunakan tipe data yang ada di dalam sini, tapi yang kita gunakan untuk mengaksesnya adalah hari titik Senin seperti itu, ataupun nanti hari titik 1 ya. Jadi kita mengaksesnya dengan menggunakan bantuan operator titik ini. Nah, kenapa ada bantuan operator titik? Karena otomatis di dalam enum tadi itu akan dianggap sebagai suatu kelas. Ya, dianggap sebagai suatu kelas. Makna kelas apa? Ada atribut dan juga ada metode, ya kan? Nah, mana saja atributnya? Ini dia atributnya. Jadi nilai yang kita masukkan dalam suatu enum itu akan menjadi atributnya. Mana yang metodenya itu yang mana? Nah, ini adalah metode bawaannya. Metode bawaan utamanya ada dua, yaitu values dan value of. Values itu akan mengembalikan semua nilai di dalam enum, sedangkan value of itu akan mengembalikan satu saja nilai enum tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya mana tadi? Nah, ini dia. Hari titik Senin, maka secara otomatis hari ini akan memanggil metode value of, ya, value of daripada Senin ini. Ya, jadi itulah dia kelebihan daripada enum. Memang data apapun yang kita simpan di dalam enum, kita tidak mengaksesnya, kita tidak memperdulikan lagi tipe data di dalamnya itu apa. Tapi kita langsung mengakses dengan cara apa nama enum tersebut, kemudian apa value-nya, apa nilai yang disimpan. Ya. Kemudian enum ini juga karena di dalam suatu enum itu bisa langsung ada nilainya, value-nya, maka enum ini bisa kita gunakan pada switch case. Ya, bisa pada switch case bisa kita gunakan. Juga enum ini bisa kita loop, kita jejaki. Traverse istilahnya, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya traverse. Jadi kita jejaki mulai dari data yang pertama hingga data yang paling akhir sekali. Ya. Nah, ini poin-poin penting yang lainnya, tapi yang paling utama yang saya jelaskan tadi. Nah, ini yang saya maksudkan jika kita buat suatu enum, ya, maka kita bisa memanggil metodenya karena dia sudah ada metode bawaan, dan kita juga bisa mengakses data di dalamnya dengan cara ini.
ya, dengan cara dot apa value-nya. Nah, jadi misalnya ini ada 6 season, winter, spring, summer, fall, kita buat season S sama dengan season dot winter. Jadi langsung akan dikembalikan nilai season dot winter ini nanti adalah winter. Jadi yang tercetak nanti adalah winter. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan terkait dengan inam. Apakah sudah bisa dipahami? Ada lagi yang masih kurang paham? Nah, berarti Bu, konsepnya itu mirip array ya Bu? Untuk Iya. catatan. Iya, dibilang sama persis tidak ya. Memang agak mirip. Kalau array kan suatu variabel kan bisa menyimpan beberapa data. Nah, inam juga seperti itu. Kalau kita buat suatu inam, misalnya ini inam season, maka maknanya di dalamnya kita bisa membuat beberapa data tertentu yang sudah tetap dan konstan, tidak bisa kita ubah lagi. Ya, tidak bisa kita ubah lagi. Nah, misalnya ini kan, ini data season ini kalau kita simpan di dalam array, contoh string season sama dengan winter, spring, summer, fall, ya. Secara kalau kita lihat sekilas mirip. Nah, tapi seperti tadi saya jelaskan, kalau pada array nilai di dalamnya ini masih bisa kita ubah, ya kan? Nah, kita aksesnya dengan menggunakan indeks. Nah, pada inam kita mengakses data di dalamnya langsung ke value-nya. Nilai yang disimpan itu apa? Kalau kita ingin mengakses data winter, maka yang kita akses adalah season.winter. Jika kita ingin mengakses data spring, maka yang kita akses adalah season.spring. Ya, sedangkan pada array kita mengakses datanya dengan menggunakan indeks. Nah, kemudian data di dalam array itu masih bisa kita ubah isinya. Tapi pada inam, isinya itu sudah tidak bisa kita ubah lagi. Karena memang itulah dia makna daripada inam, konstan. Ya, nilai yang tersimpan itu adalah konstan. Ya, jadi, apa namanya ya, dilihat sekilas mungkin mirip, tapi makna di sebaliknya itu berbeda.